down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ratunawang, MPM 1903050016, kelas 5A PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai tanda-tanda kecakapan pramuka. Tanda kecakapan pramuka ini meliputi dua aspek, yaitu ada tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Nah, untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama ada sistem tanda kecakapan baik pramuka, siaga, dan penggalang. Kemudian jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Yang ketiga ada tata cara pemakaian dan pelantikan. Yang keempat, pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Dan yang terakhir yaitu pembahasan yang mengenai pramuka, penggalang, berida. Nah, yang pertama itu ada sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga. Tanda kecakapan umum pramuka siaga yaitu tanda kecakapan yang diberikan kepada pramuka siaga yang telah menempuh syarat-syarat kecakapan umum sesuai dengan tingkat golongan siaga, misalnya dengan melakukan tes SKU pada saat pesta siaga atau pramuka berkemah. Kemudian cara pemakaian PKU siaga disematkan di baju sebelah kiri dilawan dalam satu upacara pelantikan. Kemudian siaga yang telah selesai menempuh ujian SKU berhak mendapatkan tanda kecakapan umum yang dilaksanakan dalam sebuah upacara pelantikan. Nah, SKK dan PKK pada pramuka penggalang dibagi menjadi tingkat, yaitu ada madya, purwa, dan utama, yang harus ditempuh para penggalang secara berurutan, karena masing-masing tingkatan menunjukkan derajat penguasaan keterampilan yang lebih tinggi dari tingkat sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum yaitu merupakan tanda yang diberikan kepada seseorang anggota pramuka yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Sudah disebutkan tadi bahwa siaga memiliki 3 tingkat, ada mula, bantu, dan kakak. Nah, untuk pramuka penggalang ada ramu, rakit, dan ada serap. Nah, untuk yang selanjutnya tanda kecakapan khusus. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, kemampuan di bidang tertentu, dan yang lainnya. Kemudian kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU juga berada di SKK yang dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira swastawan di masa yang akan datang. TKK dapat diselesaikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dibagi atas tingkatan sebagai berikut. Nah, dan termasuk tata cara. Pramuka siaga hanya satu tingkat yang berbentuk segitiga atau puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Kemudian pramuka penggalang tadi dibagi menjadi tingkat. Purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 cm. Kemudian tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 cm. Kemudian tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 cm. Kemudian tata cara pemakaian dan pelantikan. Tanda kecakapan umum ini dikenakan pada pakaian seragam pramuka dengan ketentuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TKU pramuka siaga
pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda sarung. Kemudian yang kedua, TKU pramuka penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Yang selanjutnya, tanda kecakapan khusus dipasang dengan ketentuan sebagai berikut. Jika TKK yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana. Yang kedua, jika TKK yang diperoleh berjumlah lebih dari 5 buah, maka yang 5 buah dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana, daerah dan selebihnya dipasang di tetapan. Tanda pelantikan pramuka yaitu tadi adalah tanda umum kecakapan pramuka sehingga sekaligus menjadi bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Tanda pelantikan disematkan pada seseorang saat pertama kali dilantik menjadi anggota pramuka dan dikenakan pada seragam pramuka seumur hidup. Sehingga penyematan tanda pelantikan hanya dilakukan 1 kali, yaitu saat seorang tersebut pertama kalinya dilantik menjadi seorang pramuka. Misalnya saja pramuka siaga. Nah, setelah berpindah golongan kemudian menjadi tamu penggalang hingga akhirnya dilantik menjadi penggalang, tidak perlu dilakukan kembali penyematan tanda pelantikan. Nah, berbeda dengan misalnya calon penggalang tersebut sebelumnya belum pernah menjadi pramuka siaga dan baru menjadi anggota pramuka saat usia penggalang tersebut, maka akan dilakukan penyematan tanda pelantikan. Pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang di sini yang pertama kecakapan khusus. Nah, pada gambar 1, TKK yang dikenakan pada lengan baju sebelah kanan sebanyak-banyaknya 5 buah. Selebihnya ditempatkan pada tetapan yang diselempangkan di badan, melalui bahu sebelah kanan, menyilang dada dan punggung menuju pinggang sebelah kiri. Nah, yang gambar kedua, apabila TKK yang dicapai oleh seorang pramuka jumlahnya banyak sehingga tidak termuat pada bagian tetapan yang ada di muka dada, maka TKK selebihnya ditempatkan pada bagian tetapan yang ada pada bagian punggung dengan urutan dari atas ke bawah, dimulai dari bagian yang terdekat dengan bahu. Nah, untuk gambar yang ketiga, apabila tetapan dengan penempatan TKK seperti pada gambar 1 dan 2 ternyata tidak dapat memuat semua TKK yang diperoleh seorang pramuka, maka dapat dibenarkan penggunaan tetapan kedua atau ukuran bentuk tetapan yang sama, kemudian diselempangkan di badan melalui bahu sebelah kiri, menyilang dada dan punggung menuju pinggang sebelah kanan. Pada persimpangan antara tetapan pertama dan tetapan kedua, letak tetapan kedua adalah di bagian bawah tertindih oleh tetapan pertama. Kemudian yang keempat, apabila tetapan dengan penempatan TKK tidak termuat pada bagian tetapan yang pertama atau depan dada dan punggung, kemudian tetapan kedua pada bagian depan dada, maka penempatan TKK selebihnya pada bagian punggung. Pada persimpangan antara tetapan pertama dan tetapan kedua, letak tetapan kedua adalah di bawah bagian tertindih oleh tetapan pertama. Nah, tanda kecakapan umum ini dikenakan pada pakaian seragam pramuka dengan ketentuan pada pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda sarung, kemudian yang penggalang di sebelah lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu, kemudian untuk penegak dipasang di lidah baju pada pundak kanan dan kiri, yang pandega dipasang di lidah baju pada pundak dan kanan dan kiri. Nah, untuk pramuka penggalang Garuda, pramuka Garuda itu ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Nah, adapun syarat-syarat menjadi anggota pramuka penggalang Garuda yaitu yang pertama yaitu telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus dan sekurang-kurangnya 2 macam. Yang selanjutnya tingkat umum dan 3 macam tingkat nada jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Yang kemudian dapat menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang
baik di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka. Kemudian saya lanjut. Kemudian untuk menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang itu baik di rumah, di sekolah, dan selalu bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka. Kemudian dapat menggunakan komputer atau teknologi informasi, minimal internet. Kemudian yang terakhir yaitu dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, di sini juga terdapat 2 sumber jurnal dari materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.